Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari manajemen mata kuliah bisnis internasional dari 5 akan menjelaskan tentang peran budaya dalam bisnis internasional dengan beranggotakan Fahru Roji Ari Suryana 1190 20 308, Muhafidin 1190 20 310, Ilham Faujin Rohman saya sendiri 1190 20 311, Ilham Fikri 1190 20 329, Muhammad Fikri Fahrijal 1190 20 330. Langsung saja kita ke pengertian yang akan dibacakan langsung oleh Fahru Roji. Silahkan. Pengertian budaya. Budaya merupakan salah satu faktor penentu dalam bisnis internasional yang paling pervasif. Pemahaman mengenai budaya dalam bisnis internasional adalah sebagai sebuah sistem pola perilaku yang terintegrasi, yakni pola-pola perilaku yang dipelajari dan merupakan karakteristik distintif dari anggota suatu kelompok masyarakat. Budaya menjagakan identitas seorang individu dan mendikte kode of conduct mereka dalam hampir segala aspek kehidupan. Maka dari itu, budaya menjadi elemen penting yang perlu diperhatikan dalam bisnis internasional. Karena budaya sebagai faktor penyebab adanya perbedaan nilai dan membentuk sikap serta pola perilaku, mengatur interaksi manusia dalam dua hal. Dalam bagaimana konsumen bersikap dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi program pemasaran dalam pasar maupun antar pasar. Menurut Zin Kota dan Ronkainen tahun 2013. Terima kasih Fahru Roji Ari Suryana. Berikutnya akan dibacakan langsung oleh Muhafidin tentang seberapa pentingnya peran budaya terhadap bisnis internasional. Silakan. Seberapa penting peran budaya terhadap bisnis internasional? Budaya memiliki peranan yang terbilang penting dan telah menjadi bahan diskusi yang cukup populer pada beberapa tahun belakangan ini. Meskipun dinamika perusahaan di era industri semakin berkembang, arti pentingnya hal tersebut kembali lagi kepada produktivitas dalam sebuah perusahaan. Perusahaan-perusahaan yang mengandalkan budaya negara asalnya yang sudah tidak asing untuk bersaing dalam pasar yang baru dapat membahayakan kesuksesan internasionalnya. Tentu saja, karena semua segi bisnis suatu perusahaan internasional, termasuk negosiasi kontrak, operasi produk, keputusan pemasaran, dan kebijakan manajemen sumber daya manusia, mungkin akan dipengaruhi variasi-variasi budaya. Budaya bahkan dapat melemahkan bersaing bagi perusahaan-perusahaan. Unsur kebudayaan. Terima kasih Muhafidin. Lanjut ke unsur kebudayaan akan dibacakan saya sendiri. Unsur kebudayaan yang pertama ada bahasa, alat berkomunikasi menggunakan kata dan gerakan disebut ilmu linguistik. Bahasa tentu saja alat untuk digunakan dalam negosiasi dalam bisnis internasional. Kemudian ada komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian atau aktivitas informasi, baik itu pesan, ide, gagasan, dan lain-lainnya. Bahasa dan komunikasi saling berkaitan penting dalam peranan budaya untuk bisnis internasional. Ada pula agama kepercayaan atau religi setiap individu bisa dikaitkan dengan ketuhanan. Agama tentu saja sangat berperan dalam kebudayaan untuk bisnis internasional dikarenakan
beberapa kepercayaan antar agama mungkin saja agak bertentangan dalam bisnis-bisnis yang mungkin bakal menghambat atau mungkin mempermudah. Ada juga nilai dan sikap, norma, pola perilaku yang paling berkaitan sikap, norma, dan lainnya. Nilai dan sikap merupakan peran penting dalam berbisnis, apalagi dengan bisnis internasional. Kita harus melihat norma atau nilai dan sikap di setiap negaranya. Terima kasih. Selanjutnya, karakteristik kebudayaan akan dibacakan langsung oleh Ilham Fikri. Ya, terima kasih Ilham yang telah memberikan kepercayaan ke saya untuk membacakan karakteristik. Oke. Kebudayaan adalah kumpulan nilai, kepercayaan, perilaku, kebiasaan, dan sikap yang membedakan suatu masyarakat dari yang lainnya. Next. Selanjutnya, beberapa karakteristik kebudayaan perlu diperhatikan karena mempunyai relevansi dengan bisnis internasional gitu teman-teman. Yang pertama, kebudayaan mencerminkan perilaku yang dipelajari, yang ditularkan dari satu anggota masyarakat ke yang lain. Yang kedua, unsur-unsur kebudayaan saling terkait. Nah, yang ketiga, kebudayaan sanggup menyesuaikan diri. Artinya, kebudayaan berubah sesuai dengan kekuatan-kekuatan eksternal yang mempengaruhi masyarakat tersebut. Yang keempat, kebudayaan dimiliki bersama oleh anggota-anggota masyarakat tersebut dan tentu saja menentukan keanggotaan masyarakat itu. Orang-orang yang sama-sama memiliki suatu kebudayaan adalah anggota suatu masyarakat. Orang-orang yang tidak memilikinya berada di luar batas-batas masyarakat itu. Oke, terima kasih Ilham Fikri. Selanjutnya, budaya mempengaruhi semua fungsi bisnis pemasaran akan dibacakan langsung oleh Fikri Fahrijal. Silakan. Budaya mempengaruhi semua fungsi bisnis pemasaran. Next. Dalam pemasaran, misalnya, beraneka ragam sikap dan nilai menghambat banyak perusahaan untuk menggunakan bauran yang sama di semua pasar. Next. Meskipun untuk memperoleh pengetahuan budaya Jepang memakan waktu dan mahal, ternyata P dan G adalah perusahaan yang belajar dengan baik. Baru pada tahun 1995, 8 tahun setelah kesulitan yang dihadapinya dengan deterjen Cheers, perusahaan itu memasuki kembali pasar sabun yang dikendalikan sepenuhnya oleh dua perusahaan produk konsumen Jepang yang kuat, yaitu Kao dan Lion Corporation. Hanya dalam waktu 2 tahun kemudian, P dan G telah memegang 20% pangsa pasar itu. Terima kasih Muhammad Fikri Fahrijal. Kemudian kesimpulannya bahwa peranan budaya dalam bisnis internasional itu sangatlah penting. Dilihat dari aspek sosial, agama, dan lain-lainnya. Sangat berkaitan sekali dengan bisnis internasional. Sekian saja dari kelompok kami. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.